Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 16 Maret 2024. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Apakah engkau juga orang Galilea? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, barang siapa berharap padamu takkan dipermalukan. Kami mohon, semoga kami dapat mengerti bahwa dalam penderitaan dan penghinaan, Engkau tetaplah Allah kami yang murah hati dan setia akan janjimu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan ayat 53. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem, beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, berbahagialah menjadi orang Katolik, menjadi murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, hidup tanpa prasangka buruk kepada orang lain, hidup menghormati martabat setiap orang dan suka membantu. Saudara-saudari, prasangka merusak cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Mereka tak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Perseteruan mereka kepada Yesus semakin menguat. Tidak pernah seorang pun berbicara seperti orang itu. Saudara-saudariku yang terkasih, seorang yang tidak didorong oleh prasangka dan tradisi melihat suatu keunggulan pada nabi dari Galilea, dialah Sang Guru dan Tuhan kita yang mengajarkan kebaikan dan melihat kebaikan pada diri setiap orang. Sebagaimana Nikodemus yang dengan keberanian luar biasa membela Yesus, yang oleh orang-orang Farisi disangsikan kehadirannya, dilecehkan keberadaannya, yang dengan mudah mengadili atau menghukum seseorang hanya menurut keinginannya sendiri. Sedangkan Nikodemus berani memperjuangkan kebenaran itu, maka hendaklah kita melakukan hal yang sama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, sengsara dan penghinaan Kau jadikan lambang cinta kasih-Mu kepada kami.
Kami mohon semoga hati kami terbuka dan bersedia menerima utusan-Mu serta berusaha agar dapat hidup menyerupai Dia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.